ahoy, ahoy, ahoy. Kekerujut benang tali nilon, dipatuk iwak bagarak kawat unjun. Himung hati keingatan, telah tiba puasa Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi shaimin, sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarriju biha anni minal fakri wal kurabi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, penghulu orang berpuasa, salawat yang dengannya mengabulkan hajat-hajatku dan mengeluarkan aku dari kefakiran dan kesusahan, dan salawat untuk keluarganya dan sahabatnya di setiap kedipan mata dan tarikan napas, sebanyak hitungan keluasannya ilmu Allah. Ahoy, 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 ahoy. Selamat datang bulan Ramadan, urang Banjar karindangan, imung hati berpuasa Ramadan, 1000 pahala berlipat sebulanan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidi shaimin, sholatan antak dia biha hawaiji wa tufarriju biha ani minal fakri wal kurabi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ahoy, 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 ahoy. Sore Ramadan banyak orang berjualan, makanan wan wadai babukaan, imung halilan wa walidaina masyaikhina wa jami'al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman ampaka fi hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futhul Ghaib
wasirul asrar wa itihaful akabir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan kepada kita selalu kasih sayangnya, pertolongannya di setiap keadaan. Allah semoga membukakan bagi kita ma'rifah kepada dirinya dan menarik kita di sisinya. Mudah-mudahan Allah meluaskan kepada kita semuaan yang hadir pada malam ini, tetangga-tetangga pian, ibu bapak pian, anak-anak pian, diluaskan Allah rezeki dan nikmat untuk kalian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua di kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita. Allah memberkahi dan membersamakan kita kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dihormati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, guru Syahran, guru Nasution, alhamdulillah, guru Rahyono, alhamdulillah, guru Rudi, guru Saipul, guru Aini, guru Sahruni, guru-guru yang lain, ibu-ibu sekalian, nang baguru numan, ada kan guru numan kadadalah. Nah, nang kada baguru numan sekalian, mudah-mudahan dikabulkan Allah doa ulun gasan pian. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya mudahan pian menjadi ahli surga tanpa hisab. Nah, kesimpulannya. Nah, minggu kemarin dalam Sirul Asrar, mudahan engkau menjelaskan sini secepatnya. Ujar saya, orang yang sudah zikirnya benar, zikirnya bagaimana dia sholat dalam zikirnya yang benar, itu sholatnya sudah sampai kepada tingkat kolbunya. Jadi bukan lagi sekedar johir, tapi sampai kepada apa? Kepada hatinya. Maka akan terjadilah sholatnya itu menghasilkan yang disebut dengan sholatu daim. Sholat daim. Apa arti sholat daim? Apa arti sholat daim? Sholat nang terus menerus. Subhanallah. Dan ulun membukakan kitab zikir. Nah, salah. Fi bayanil azkar, tentang bab fi bayanil azkar, tentang zikir kepada Allah Jalla. Jadi kita nih dalam sembahyang nih, kenang kayak apa diterapkan dalam sembahyang. Tapi sebelum kita menerapkan dalam sembahyang, kita terapkan dalam hari-hari kita dulu. Yalah. Faqad hadallahu jakirin. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, faqad hadallahu jakirin. Sungguh Allah telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengingat Allah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah memberikan hidayat kepada kalian. Al-ayat ila maratibi zikrihi, bahwa semua itu ada tingkatannya orang mengingat Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma aqulu ana wa ma qala an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ujar Nabi, seabdal-abdalnya orang yang mengatakan, yaitu yang sudah diucapkan oleh aku dan apa yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu namanya zikir lisan. Zikir lisan. Kalimat subhanallah itu zikir. Zikirnya namanya zikir lisan. Alhamdulillah zikir lisan. Allahu akbar zikir lisan. La haula wala quwata illa billah zikir lisan. Allah zikir lisan. Hu zikir lisan. Mun hi bang, maksudnya adalah Allah zikir lisan. Bang, zikir lisan. Selama masih diucapkan. Faqa'annahu ay fiha li zikri lisani. Yang dimaksud dengan zikir lisan ialah faqa'annahu bizalika
yuzakkirul qalbu ma nasiya min zikrillahi ta'ala, yaitu yang diingatkan oleh hati, yang disertai zikirnya oleh hati, apa yang melupakan daripada selain mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, zikir lisan itu ialah kalau la ilaha illallah aja bisa diterima atau tidak aja, gitu kan? Allahu Akbar, kita ambil contoh la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, belum tentu diterima. Supaya diterima harus hati kita ikut juga dengan kalimat la ilaha illallah itu. Konsentrasi, bahasa modernnya ialah konsentrasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, konsentrasi hati kepada Allah. Meskipun yang kita ingat tuh kalimatnya, tapi tujuannya adalah zat Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya zikir lisan. Subhanallah, subhanallah, Allahumma ana zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi Rabbi subhanallah, jar imam. Lalu kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, Allah saja maha suci. Subhanallah, subhanallah. Itu namanya zikir lisan. Mun la ilaha illallah sambil nonton TV. Ada tahun. Berzikir lah itu, berzikir tapi kada diterima Allah. Kenapa? Sambil melihat TV. Mun lihat TV itu lain pulang. Tapi kalau sambil melihat TV, nah itu berarti kada diterima zikirnya. Kenapa? Ruhnya kepada TV, mulutnya la ilaha illallah, ruhnya, perasaannya kepada TV. Tapi kalau terbalik diterima. Melihat TV tapi ingat lawan Allah Ta'ala. Wah, kayak apa tuh? Wah, contohnya jar Nabi, ketika engkau melihat alam semesta, ya kan, melihat merasakan situ kebesaran Allah, terucaplah tanpa sadar kalimat subhanallah, subhanallah. Maka itu ngarannya melihat alam, tak lihat Allah. Indahnya pegunungan di sini. Masya Allah, melihat iwak banyak banget. Iwak banyak banget kalau diunjun ini. Allah memberikan rezeki semuanya. Itu ingat Allah. Kembali. Jadi zikir lisan enggak apa? La ilaha illallah, la ilaha. Baik kalimat itu maupun ketika kita membaca ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau zikir benar wah ini ayat apa nih? Sekalinya surah Fatihah dibaca alhamdulillah jare. Maka selama kita membaca ayat Al-Qur'an itu, hati kita tertaut dengan ayat itu ialah kepada Allah. Meskipun kita tidak tahu artinya, disebutlah membaca ayat Quran itu dengan istilah berzikir kepada Allah Subhanahu. Berarti ketika kita sembahyang yang kita baca apa? Ayat Al-Quran. Hati kita kepada Allah konsentrasi. Itu disebut orang yang sembahyang sudah masuk kepada lingkungan batin. Tapi kalau sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ya rabbil alamin, berjualanku hari ini rugi kah untung jar. Nah, pamepian kala tak? Ingat lawan Allah kah? Ingat lawan dagangan kah? Bo, ingat lawan apa, Bo? Berarti ingat lawan dagangan. Allahu Akbar, anakku ini pina bungol benar lah. Apabila gua pintarnya. Nah, ingat lawan siapa toh? Nah, lawan anak. Lupakan segala dunia. Lupa kita lawan dunia nih. Kawalah. Maka bila kita sembahyang dengan membaca ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan sembahyang, nang kita lupa kita kepada selain Allah, itulah yang dimaksud sembahyang sudah johir dan batin. Meskipun sebenarnya masih pada tingkat lisan saja. Tingkat lisan. Supaya tergabung antara zikir lisan dengan zikir yang lainnya. Faqala wa amma zikrun nafsi. Adapun zikir nafsi ialah bahwa zikrun gairu masmu'in bil hurufi was sauti bal masmu bil hisi wal harakati bil batin. Nah,
Ini kitab Sirrul Asrar, beliau menjelaskan zikir nafsi itu ialah zikir gairu masmu'in, yang tidak bisa didengar. Gairu masmu', tidak ada. Bil hurufi was sauti, adakah huruf dan kata atau ucapan. Subhanallah, tulisan masih ada kalimat bukan zikir nafsi lagi, masih bukan zikir tanpa huruf tanpa suara lagi, belum. Nang zikir tanpa huruf tanpa suara itu apa? Zikir nang kadada huruf kadada suara. Mudahnya kadada suara dah, hurufnya kadada. Nah, pada dibaca aja. Nang ada adalah masmu'in bil hissi, yang dirasakan oleh perasaan. Nah, ibu-ibu nih kawan apa? Nang pian rasakan dengan perasaan pian tentang Allah itu. Wal harakah, perasaan Allah menciptakan, berbuat segala alam semesta, mengatur alam semesta ini sudah ditentukan oleh Allah. Bil batin, yang terungkap hanya di dalam batin dia. Itu zikir bila harfin wala sautin, atau disebut dengan zikir diri. Zikir nafsi itu zikir diri. Jadi bil hisi wal harakah, didengar oleh hisi. La ilaha, atau kita sembahyanglah bismillahirrahmanirrahim, sembahyang sorangan nih, atau beimaman mendengarkan imam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, ja imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Timbulakan hisi pian. Karena lisan kada kawa pian. Mun lisan batal pian. Pian turuti imam. Bismillahirrahmanirrahim batal pian, kada mau. Ya kah? Kada boleh pian. Tapi di dalam hati pian dengarkan imam membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita gunakan zikir hisi ini. Zikir hisi. Apa itu zikir hisi? Perasaan kita menyaksikan Allah kah? Perasaan kita hanya Dia saja, tanpa ingat kepada apapun juga selain di situ Allah. Misalnya kita ambil Al-Khaliq penciptaan, Allah menciptakan alam semesta ini. Ingat kita. Nah, apa rupa imam membaca ayat itu juga tidak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Nah, hisi kita di situ. Hisi kita. Bahasa lain lagi, hisi itu. Ada orang nih johirnya baik benar di hadapan orang, ada lakian sidin itu diisi anak babinian, nang hendak di bibinian, anggap aja paloy ini hendak lawan anak sidin tuh, maka lalu si paloy ini pina taat benar lawan si nang orang tua tuh, iyalah inggih terus. Biasanya aku ikam ini kada inggih aja paloy bujur terus pokoknya nang kuitan gadis ini. Nah, bila berbicara kenapa jadi gitu? Hati palui di mana kira-kira? Hah? Kalau wadah siapa? Wadah bibinian itu hatinya. Iyalah, ruh palui di wadah bibinian itu lain nang di hadapan sini lain. Allahu Akbar. Bila pian sudah timbul cinta kepada Allah, pasti timbullah namanya zikir nafsi, zikir diri. Cinta kepada Allah. Perasaan cinta pian, perasaan pian nang pian ingin taat itu siapa? Siapa selama ini yang pian agungkan, pian besarkan, kecuali hanya Allah. Tapi itu ngalih guru ya, ada cara lain, cuma itu bagian yang lain. Nah, cara yang paling mudah bagi kita nang pertama kali memahami ini, caranya adalah sebut nama Allah. Sekali kena Allah. Atau kalimat yang lebih ringkas daripada Allah adalah hu itu artinya Dia. Kada lain kecuali Dia. Hu. Sekali hu. Atau Allah.
Allah napas pian kah pian sambil semai Allah mendengarkan imam Allah ya kah. Tapi itu johirnya, ingat itu bukan nafsi lain, tapi nafsi itu ialah yang di dalam relung hati pian terdalam, di perasaan pian yang paling dalam. Sedangkan ucapan hu tadi itu atau ucapan Allah itu hanya perangsang atau fasilitas untuk menuju ke maksud daripada zat Allah aja wajalla. Kawailah nah itu terapakan dalam sembahyang. Mun kada kawa lagi menerapakan dalam sembahyang, duduk di rumah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, hati tadi nak mainkan lawan Allah aja ya kelak. Nah kayak pak kawakah. Nah bila itu nanti makawa masuk dalam sembahyang, selanjutnya nanti sembahyang pian menjadi sholatul daim, sholat yang dianggap Allah terus menerus. Piannya berjalan ke pasar, berjalan urusan, dianggap pian berjalan tuh tetap mengerjakan sholat sembahyang, menerusakan sholat. Habis johor berjalan, seolah-olah pian sepanjang waktu sembahyang johor aja. Subhan, itulah disebut dengan sholatul daim. Nah itu caranya yang pertama. Ya kabo, kayak apa bo? Pian mengharapkan laki pian aja belum tentu masuk surga, ya kelak. Jadi pian jo berjuang, ya kelak, berjuang untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masya Allah, karena nyaman aja pian sudah jadi, karena pian biar bergeretek. Mudahan aku banyak rezeki jar, dapat banyak rezeki. Ini ada jamaah semalam berkisah, orangnya boleh hidup kan, tapi ya kalau pun berduit kan udah kada duitnya. Sekalinya guru ulun jar, ulun mengamalkan salawat haji. Wah ada di sini salawat haji halaman berapa ya? Adalah di nih salawat haji halaman berapa? Bo? 28. Udahlah. Coba bang. Lain. Adalah. Salawat haji halaman berapa? 117. Nah, salawat coba lihat di 117. Labaik Allahumma labaik. Ini kita kelak. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mubarak sholatan daimatan tarzuquna biha al-hajja wal umrata fi baitika wa ziyarata qabri khalilika Muhammadinin nabika. Nah yalah, nah baca salawat itu dibacanya sekalinya kada sampai setahun, berapa bulan, 6 bulan kah, 5 bulan kah, dibawahi keluarganya ba umroh, 2 laki bini pulang. Nah bo ada kelihatan duitnya, tapi bisa umroh. Nah inilah kekuatan doa. Bila pian sholat daim sudah tenang hati pian, nyaman hidup ini, terasa lezat hidup ini bersama dengan Allah. Bukan tenang dan nyaman bersama materi-materi yang dunia tadi, bukan. Aku jar hidup nyaman banambah lawan Allah nih jar. Nah berarti itu lawan babinian nyamannya. Ya kalau aku nyaman bana hidup di kampung nih jar, kebun banyak aku jar, rumah gonol aku di kampung nih jar. Itu lawan dunia. Meskipun tempat pian sempit, keadaan pian biasa-biasa saja, tapi merasa nikmat bersama Allah, itu yang dimaksudkan. Dalam Ittihabul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bini palu ini buaya ucap lawan paloi, aku lu enak kuliah juga jar aku nih jar. Kenapa aja palu jalan kuliah? Apa aja?
di arisan orang bina betulis S1 S1 aja. Ada Mupidah SPD, ada siapa? Halimah bilang bakuliling kalau palsu aja paloi. Kada tuh asli jar, pokoknya kuliah aja. Mun kada kita putus aja jar. Bubu ju paloi kena dulu, kadang dulu. Ayo aku ada ikam melarang aku kaja, anak kuliah aja ngambil. Kada melarang masalahnya. Ya. Cuma kenapa jadi bina abut-abut jar? Masalahnya jar, kalau ikam nih rasanya SD, Jakarta tamat kayak pernah kuliah. Kada melarang kada aja kalau sekolah SD kada tamat juga sekalinya, nasib juga nak kuliah lah. Dan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi